Aduh, punten nih, maaf ya, ada gangguan teknis. Alhamdulillah udah bisa join lagi. Ya, baik, saya lanjutkan saja. Jadi, KLOP ini kegiatan kelas online bersama psikologi yang rutin diadakan mengangkat tema-tema psikologi untuk masyarakat umum. Dan alhamdulillah ini kebetulan ada program Pak Asep Hairul Ghani bersama Asosiasi Psikologi Indonesia untuk program ngaji yuk, ngaji psikologi selama bulan Ramadan dengan mengangkat tema-tema kisah-kisah para nabi dan rasul yang dikaitkan dengan kajian psikologinya. Terima kasih Pak Asep atas keluangan waktunya untuk hadir untuk bisa sharing bersama kami teman-teman sobat KLOP. Kemudian terima kasih juga Pak Rahmat Mulyono sudah hadir juga di sini sebagai moderator nanti. Oke, Pak Rahmat Mulyono. Ya, beliau adalah Waalaikumsalam Pak Rahmat. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi, dosen senior di tempat kami. Pak Asep Hairul Ghani ini juga dulu dosen ya Pak di Fakultas Psikologi dan sampai sekarang juga masih rutin berbagi ilmu bersama kami keluarga besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kajian bersama Pak Asep, kita awali dengan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Lina dan lalu dilanjutkan dengan tilawah oleh Saudari Ulfi. Silahkan Lina dan Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyimak bacaan surat As-Safaat ayat 112 sampai dengan 113. Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Pak Asep Ghani, beliau adalah seorang konselor juga psikolog berpraktek menjadi konselor dan juga aktif ya sebagai pengurus. Tapi rasanya saya nggak perlu berpanjang-panjang mengenalkan Kang Asep karena semua di sini kayaknya penggemar Kang Asep semua ini yang hadir sebagian besar adalah mereka yang sudah rutin mengikuti acara ngaji psikologi, kemudian ada keluarga besar dari Sivitas Akademika alumni, murid-murid Kang Asep dulu ini juga hadir di sini dan juga ada masyarakat. Baik, kita langsung lanjut saja ke acara inti. Saya persilahkan kepada Pak Rahmat Mulyono untuk memandu acara ini. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Bu Mulia. Maaf sebelumnya terdengar suara saya Bu Mulia? Terdengar Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat-Nya lah kita pada pagi yang sejuk ini bisa bermuajahah via virtual. Mudah-mudahan sahabat semua, ini sahabat klub namanya ya, sahabat klub semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mencoba meneruskan program ngaji psikologi yang sudah barang tentu mungkin sahabat semua sudah banyak yang mengikuti sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi ngaji psikologi kita dengan Kang Asep ya. Saya biasa menyebut beliau begitu ya. Beliau adalah Dr. Andes Asep Hairul Ghani, psikolog. Mungkin sudah pada kenal semua ya, karena di sini saya lihat ya benar sepakat dengan yang Bu Mulia sampaikan tadi ya. Ini para penggemar fansnya Pak Asep, ini fans beratnya beliau ya. Alhamdulillah beliau adalah seorang yang lengkap menurut saya ya. Mohon maaf saya kenal beliau cukup lama ya, sejak awal-awal kita mengajar di Fakultas Psikologi UIN. Bahkan dulu sebelum Fakultas Psikologi UIN ya kita bareng-bareng ya mengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Ya. Beliau saya lihat adalah figur yang lengkap ya, berpetualang dalam kehidupannya yang luar biasa. Dalam karir pun luar biasa juga menurut saya, karena saya melihat beliau dulu mendalami dalam bidang bisnis sampai mencapai puncaknya di dunia bisnis gitu ya. Nah, tapi setelah itu mulai bergeser, beliau mendalami bidang psikologi Islam, dulu psikologi Islami, dan alhamdulillah beliau adalah salah satu foundernya, salah satu pendirinya, dan alhamdulillah saya juga ikut gabung di dalamnya, ya minimal bagian dari pendiri Asosiasi Psikologi Islami di Indonesia ini. Dulu kita dirikan di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah. Kalau tidak salah di Kang Asep yang membuat simbolnya dulu ya. Ini adalah kenangan abadi ya. Jadi saya melihat mulai terjadi pergeseran ya, pendalaman keilmuan beliau, dan saya dapat kabar juga akhir-akhir ini Kang Asep masuk ke dunia metafisik ya. Jadi saya lihat beliau sudah mulai pengamal tarekat Naksabandiyah. Nah, ini adalah sebuah figur yang lengkap ketika kita amanahi beliau untuk mengaji psikologi gitu ya. Dan alhamdulillah beliau bersedia membimbing kita semua untuk bersama-sama ngaji psikologi. Ya, ini sebuah langkah terobosan yang menurut saya adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ngaji psikologi ini dengan figur Nabi dan Rasul yang luar biasa juga. Ya. Adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Kalau kita membaca fikih sirah, kita lihat bahwa Nabi Ishaq alaihissalam ini adalah lahir dari seorang ayah yang Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau juga mempunyai saudara kandung, juga seorang Nabi juga, yaitu kakak kandungnya ada Ismail alaihissalam. Dan beliau juga di luar biasa juga dianugerahi Allah seorang anak yang salah satu Nabi juga, yaitu Yakub alaihissalam. Dan luar biasanya lagi, beliau adalah mempunyai cucu juga, nabi yang terkenal, juga seorang nabi yang dikenal sebagai seorang nabi yang ganteng gitu ya, yang rupawan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Saya yakin ketika Allah menciptakan hambanya seorang nabi dan rasul dengan keutamaan yang luar biasa seperti, pasti banyak ibroh-ibroh yang bisa kita tangkap. Banyak keilmuan, pengalaman kehidupan, contoh-contoh kehidupan yang harus kita gali lebih mendalam. Dan alhamdulillah hari ini kita akan ngaji bareng, ngaji psikologi dengan Kang Asep, yang saya yakin betul beliau mendalami masalah ini, gitu ya. Nah, untuk tidak berlama-lama supaya kita mendapatkan ya ilmu, pengalaman dan sebagainya Kang Asep, mangga Kang Asep. Gimana Kang Asep Damang? Alhamdulillah Pak Rahmat. Ya, supaya menyingkat waktu, mangga Kang Asep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang ikutan ngabeberang ya. Ngabeberang itu berarti lawannya dari ngabuburit ya. Kalau kata burit dalam bahasa Sunda itu artinya adalah senja, berang artinya siang ya.
Jadi kita ini adalah ngaji berang ya. Sebenarnya simpel saja ya. Ini ide ngaji psikologi dari kisah Nabi ini adalah ya dilihat dari karena selama ini barangkali juga kisah-kisah Nabi yang beredar di masyarakat kita, bahkan kalau saya pernah mengamati di kurikulum sekolah kita juga nggak begitu lengkap gitu ya. Yang kedua juga barangkali juga seringkali iktibar dari kisah itu sendiri juga nggak begitu dikaji gitu. Jarang ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendalam di dalam tema-tema itu. Nah, sehingga kisah-kisah Nabi itu yang kita terjebak ke dalam mukjizat dan menjadi menarik kalau kita cermati dalam sejumlah kisah-kisah nabi-nabi terdahulu itu mukjizat-mukjizat apapun itu ternyata juga tidak membuat orang-orang yang ingkar terhadap kenabian itu juga menjadi kemudian beriman gitu ya. Ya, hanya beberapa kisah-kisah Nabi yang mukjizat Nabi itu sendiri adalah membuat beriman, tapi sebagian besar adalah justru tidak. Nah, jadi artinya adalah kita lupa bahwa sebenarnya yang perlu kita pelajari itu justru adalah pribadi nabi-nabi itu sendiri, ya, keunikan iktibar dari pribadi-pribadi Nabi itu sendiri. Dan juga banyak kisah-kisah seperti Nabi Ishak itu sendiri yang nggak begitu banyak dikenal gitu ya. Artinya juga apa yang dilakukannya, apa yang tindakannya nggak begitu banyak dikenal. Nah, karena itu kita coba di dalam hari ini kita membahas Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini adalah putra dan Nabi Ismail dari Siti Saroh. Dan dalam kisah tentang Nabi Ibrahim kita sudah menjelaskan bahwa Siti Saroh itu adalah seorang perempuan tercantik. Dan di dalam beberapa kisah dinyatakan bahwa kecantikan orang atau kecantikan atau ketampawanan atau rupawannya seseorang itu di dunia ini pertama adalah dari Siti Hawa, kemudian yang kedua Siti Saroh, dan yang ketiga adalah Yusuf gitu ya. Dan ini adalah menjadi menarik bahwa berarti Ibrahim itu adalah orang yang dikaruniai ragam keberkahan sebenarnya. Pertama, Nabi Ibrahim itu adalah berada di kalangan kaum elitnya Namruz gitu ya. Kemudian juga dia juga mendapatkan ragam keberkahan, termasuk juga ragam keberkahan Sarah. Dan kemudian ketika beliau pergi kemanapun juga dia mendapatkan ragam keberkahan dari tempat-tempat yang beliau kunjungi gitu ya. Nah, termasuk juga dia mendapatkan keberkahan ketika berkunjung ke satu daerah di Mesir adalah Sarah ini diperkenalkan sebagai saudarinya. Kemudian juga dan Sarah mendapatkan ragam keberkahan dari raja yang barangkali gagal gitu ya dalam rangka mempunyai keinginan memiliki Saroh, karena Saroh ini sendiri adalah mendapatkan ragam keberkahan. Keberkahan apa saja di dalam yang dimiliki oleh Siti Saroh ini antara lain juga adalah bahwa doa-doa beliau dikabulkan oleh Allah gitu. Doa bahwa beliau supaya tidak tersentuh gitu oleh laki-laki lain selain Nabi Ibrahim. Sehingga keinginan raja Mesir gitu yang ingin melakukan tindakan-tindakan tercela kepada Siti Saroh ini adalah digagalkan itu atas perlindungan Allah, sehingga orang itu mengalami kelumpuhan, sehingga si raja ini kemudian juga meminta kepada Siti Saroh, coba engkau berdoa itu kepada Tuhanmu untuk mengangkat penyakit yang aku alami ini. Dan doa itu dikabulkan, dan setelah itu timbul hasrat lagi. Kemudian Siti Saroh berdoa lagi, dan raja itu ada kemudian kehilangan kemampuannya untuk memegang. Kemudian raja itu meminta kembali. Dan setelah itu raja itu kemudian menebus kesalahannya adalah dengan memberikan Siti Saroh beragam harta benda, dan termasuk adalah memberikan yang namanya pelayan istana. Saya lebih baik menggunakan istilah itu ya. Pelayan istana yang sangat disukai oleh raja sebenarnya. Ya, yang dinamakan abid mungkin pada waktu itu, tetapi nama abidnya ini kan abid dalam kerajaan gitu ya. Yang otomatis mempunyai beragam keutamaan, yaitu namanya hajar.
Nah, kenapa kita penting mengartikan seperti itu? Karena barangkali berbeda dengan abid yang lain gitu ya. Abid yang namanya abdi dalam, kalau kita bicara abdi dalam misalnya di keraton, ya dia adalah orang yang terdekat ya dengan keluarga-keluarga raja. Mereka tahu kebiasaan keluarga raja, mereka mempunyai ragam kompetensi tinggi. Nah, sehingga dengan cara pandang seperti itu, maka kita ngelihat Hajar bukan sebagai seorang budak sederhana gitu. Ya, jadi kita jangan mengartikannya bisa demikian gitu. Sama aja kalau kita sekarang memperhatikan orang-orang yang berada di katakanlah di istana kepresidenan gitu, istana kepresidenan manapun. Tentunya adalah orang-orang yang relatif terpilih gitu yang berada di sana. Nah, sehingga nantinya kita bisa dengan cara berpikir psikologi seperti itu, kita bisa memahami psikologinya Siti Hajar gitu ya. Jadi jangan diartikan adalah sebagai seorang bodoh, seorang tolol, seorang nggak ngerti apa-apa, kemudian dia tidak berdaya begitu ya, sehingga ketika dia berada dengan Nabi Ismail gitu di satu tempat yang ini kemudian dia tidak mempunyai inisiatif apa-apa. Nah, itu kita udah bicarakan kemarin. Nah, jadi Siti Hajar ini adalah pelayan istana, nggak aja begitu. Kita menggunakan bahasa yang lebih halus lah. Dan beliau adalah diberikan kepada Hajar, kepada Sarah untuk melayani Sarah. Dan kemudian juga karena yang namanya Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ini nikah udah cukup lama dan kemudian juga tidak juga memiliki anak, kemudian Siti Sarah adalah memerintahkan Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dan Hajar kemudian adalah memiliki diberitakan hamil, dan Siti Hajar adalah menunjukkan gitu ya kebahagiaan yang sedemikian rupa. Ya, sehingga kebahagiaan yang sedemikian rupa ini menimbulkan kecemburuan di dalam Siti Sarah. Ini udah kita bahas pada waktu kita membahas Ibrahim. Dan pada saat yang sama kemudian yang namanya Siti Sarah ini kemudian adalah berdoa gitu, dia juga ingin punya putra dari dirinya sendiri, dan kemudian juga ada kabar gembira datang adalah malaikat, yang malaikat ini pun adalah datang kepada kaum Lut ya. Jadi kepada Nabi Lut gitu, yang ingin mengabarkan tentang adanya azab yang akan diberikan kepada Nabi Lut. Nah, jadi malaikat ini sendiri menimbulkan ketakutan gitu Pak, berupa orang-orang yang datang kemudian ke rumah Nabi Ibrahim dan mengatakan adalah kabar gembira. Dan Nabi Ibrahim ini adalah orang yang seringkali menjamu gitu ya, menjamu tamu ya dengan jamuan-jamuan yang terbaik. Dan kabar gembira itu adalah seperti tadi yang dibacakan oleh Qori ya, dan Sariti ulawanya tadi adalah bahwa beliau akan mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak yang kelak akan menurunkan Yakub itu. Nah, dan apabila kita cermati dari di situ juga bahwa ada semacam pertanyaan-pertanyaan dari Siti Sarah, mana mungkin gitu aku yang sudah sangat tua ini masih memungkinkan untuk mendapatkan putra. Nah, lahirlah kemudian Ishak ya. Nah, lahirlah kemudian Ishak. Jadi Ishak ini jelas adalah adiknya Ismail ya. Kalau jadi urut-urutan berarti adik seayah dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi boleh dikatakan karena urutannya berarti urutan yang pertama kali lahirnya adalah Ismail, urutan yang kedua adalah Ishak. Jadi beberapa riwayat adalah mengatakan selisih mereka itu ada antara 11 tahun atau sampai 13 tahun. Nah, jadi ini menjadi menarik ya kalau kita cermati, jadi kita cermati di dalam tema-tema ini bahwa kalau kita berangkat dari dua kitab yaitu Qasasul Anbiya dan Tarikhul Anbiya, memang cukup menjadi menarik gitu ya bahwa siapa tentang Siti Hajar ini. Tetapi intinya adalah bahwa seluruh kisah itu adalah menggambarkan bahwa Siti Hajar ini adalah orang yang berada di dalam kerajaan Fir'aun itu dan dia menjadi pelayan istana gitu. Bahwa orang bisa menjadi pelayan istana dengan berbagai macam cara sih ya. Jadi dari orang biasa, ada juga orang yang dari ditaklukkan
atau penguasa-penguasa lain yang ditaklukkan kemudian yang diperlakukan adalah sebagai pelayan. Ya, macam-macam, tetapi intinya adalah bahwa Hajar itu adalah pelayan istana di kerajaan Fir'aun yang didatangi pada waktu itu. Nah, mari kita akan mempelajari tentang Ishak ya. Jadi mohon dipersilakan saya untuk screen sharing. Baik. Jadi kalau kita cermati tadi bahwa ada kabar gembira itu berupa wahyu, bahkan berupa kunjungan ya. Kunjungan itu datangnya adalah dari para malaikat yang ingin mengabarkan kabar gembira itu. Dan para malaikat yang mengabarkan kabar gembira ya. Kenapa disebut kabar gembira? Karena kabar yang boleh dikatakan sebuah hal kemustahilan gitu. Orang yang barangkali mungkin kalau zaman sekarang dinyatakan sudah menopause gitu ya, tidak memungkinkan lagi mengalami kehamilan, kemudian mengalami kehamilan. Dan kabar ini juga adalah sama, jadi malaikat yang datang memberi kabar ini adalah malaikat yang kemudian akan mendatangi Lut gitu ya, mendatangi Lut. Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim ya. Jadi mungkin dalam bahasa Sunda suwannya Nabi Ibrahim. Berarti Lut itu memanggil Nabi Ibrahim itu kalau dalam bahasa Sunda uwa, kalau dalam beberapa bahasa di Melayu Pak Bo gitu ya. Atau barangkali dalam bahasa Jawa dipanggilnya adalah Pak D Ibrahim gitu ya. Kalau misalnya Nabi Lut ini. Dan di situ Nabi Ibrahim ada satu kisah bahwa beliau bertanya dulu kepada malaikat, kalau di situ ada 400 orang yang beriman, apakah azab akan ditimpakan? Kemudian malaikat mengatakan tidak. Kalau 200 beriman, tidak. 100 orang beriman, tidak. 70 orang beriman, tidak. 40 orang beriman, tidak. 4 orang beriman, tidak. 1 orang beriman. Dan pada waktu bertanya seperti itu, kemudian malaikat mengatakan bahwa Allah sudah tahu dan Allah akan membuat orang-orang yang beriman itu selamat. Dan Nabi Ishak ini digambarkan bahwa beliau adalah menikahi anak pamannya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 adik ya. Jadi yang pertama Ibrahim, yang kedua adalah yang jadi ayahnya Nabi Lut, yang ketiga adalah namanya Nahur. Nah, Nahur ini punya anak. Ya, jadi boleh dikatakan berarti yang namanya Ishak ini menikahi anaknya pamannya. Ya, berarti kapi adik lah kalau dalam bahasa Sunda. Jadi adik sepupu, dia jadi menikahi adik sepupu. Namanya Rofiko. Nah, karena itu nggak usah heran gitu ya kalau banyak orang yang dikasih nama Arafik gitu ya. Berarti dari nama ini jangan-jangan. Kemudian dulu ada di zaman saya masih kanak-kanak itu ada penyanyi Rofiko Dr. Wahab gitu ya, itu sangat dikenal itu penyanyi gambus itu. Nah, anaknya ini, anak pamannya ini jadi sudah beberapa lama pernikahan, kemudian mengalami kemandulan dan kemudian dia berdoa kepada Allah. Ishak berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan sehingga dia hamil dan sehingga dia punya anak. Jadi Rofiko ini dia punya anak. Anak yang pertama ini laki-laki, kedua anak ini adalah anak kembar gitu ya. Jadi dilahirkan anak kembar. Anak yang lahir pertama namanya Ais. Jadi di dalam tulisannya Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir ya. Tetapi mungkin dalam ejaannya di Tarikhul Anbiya-nya Khatib Al-Baghdadi dinamakan dengan Aisu ya. Aisu ya, sama dengan Yesus gitu ya. Isa sama seperti itu. Nah, Ais ini adalah lahir duluan, kemudian diikuti gitu dengan posisi bayi yang kemudian memegang yang si sulung gitu ya, memegang dengkulnya si sulung. Nah, memegang dengkul di sulung itu digunakan dengan dalam bahasa itu adalah Yakub. Jadi Yakub itu adalah artinya adalah orang yang memegang dengkul gitu ya. Nah, jadi Dana Ais ini adalah kelak, jadi si kakak ini adalah hobinya berburu ya, kemudian juga Yakub ini adalah hobinya beternak.
Jadi yang satu adalah senang berburu, yang satu adalah senang beternak. Dan di antara dua, walaupun mereka sama-sama kembar, tetapi memiliki perawakan yang relatif agak berbeda. Ais ini adalah tumbuhnya katakan saja berbulu gitu ya. Jadi relatif banyak bulunya lah gitu, terutama di tangannya. Nah, sehingga yang namanya Ishak ini adalah mengenali kedua anak ini ya, termasuk juga dari perbedaan-perbedaan fisik. Nah, yang menjadi menarik bahwa yang namanya antara Ishak dengan Rofiko ini, ya, ayah dan ibu ini ada berbeda gitu ya, berbeda kesukaan lah gitu kepada anak-anak ini. Jadi yang namanya Ishak lebih menyukai, ya, cenderung menyukai adalah anak sulung yaitu Ais ini. Sementara Rafiko adalah cenderung menyukai anak bungsu yaitu Yakub. Nah, dikisahkan bahwa yang namanya Ishak ini, jadi di dalam baik Qasasul Anbiya ataupun Tarikhul Anbiya itu tidak begitu dijelaskan gitu seperti apa dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ishak gitu. Yang jelas di situ cuma satu kalimat saja bahwa Ishak ini adalah berdakwah di daerah Kanaan. Seperti apa dakwahnya, apa yang dilakukan oleh beliau gitu kepada masyarakat Kanaan itu sendiri tidak begitu dijelaskan. Hanya saja ketika Nabi Ishak ini adalah sudah menua, kemudian juga pandangan matanya sudah menurun, kemudian beliau juga sudah agak rabun, beliau berkata gitu kepada Ais gitu bahwa aku ingin engkau untuk menyediakan makanan yang lezat dari hasil buruanmu. Jadi aku ingin makan makanan yang lezat dari hasil buruanmu. Dan aku akan mendoakan engkau dengan ragam keberkahan. Nah, mendengar itu, Rofiko itu ada tahu bahwa yang namanya Ishak ini nabi. Dan udah berulang-ulang kali ya sebagai istri dia tahu bahwa doa-doa Nabi Ishak itu adalah makbul. Nah, sehingga dia ingin bahwa keberkahan yang akan didoakan itu adalah diperoleh justru oleh anak yang dia sukai, yaitu Yakub. Maka jadi ketika anak sulung ini pergi berburu, kemudian dia berkata kepada Yakub ya bahwa segera sembelih binatang ternak terbaikmu, segera buat makanan, dan segera engkau nanti sajikan kepada ayahmu. Dan pada waktu ingin menyajikan, coba kamu menggunakan pakaian yang berbulu. Nah, jadi Nabi Yakub itu sendiri kemudian disajikan makanan. Nah, jadi pada waktu disajikan makanan dia pegang gitu ya. Jadi dia merasakan ini bahwa ada berbulu. Jadi dia menyangka bahwa dengan berbulu itu adalah anak yang pertama, Ais. Tetapi dia juga agak kaget juga karena suaranya, walaupun di suaranya coba sama-samakan dengan suara anak pertama, tetapi nyadar betul bahwa ini adalah saudara, suaranya dari dari Yakub gitu ya. Dan beliau mendoakan gitu ya, engkau telah memberikan aku makanan dan aku berdoa kepada kamu. Nah, jadi doa yang ada itu adalah kepada doa Yakub itu adalah semoga engkau diberi keberkahan, semoga engkau adalah menjadi orang-orang yang diturunkan menjadi penyebab bahwa anak-anak kalian, anak-anak engkau adalah menjadi sejumlah banyak nabi-nabi dari turunan engkau, dan semoga engkau juga adalah menjadi orang-orang yang menjaga kitab. Nah, jadi setelah itu menyadari gitu bahwa ini adalah Yakub, jadi bukan Ais. Nah, beberapa saat kemudian Ais datang gitu ya. Jadi dia mendapatkan buruannya, masak, kemudian menyajikan. Dia mengatakan aku sudah makan. Wah, ya tetapi itu bukan aku gitu kata Ais ya. Itu Yakub gitu ya. Ya, tetap aku akan mendoakan kepada engkau. Nah, doanya itu adalah bahwa Ais ini adalah akan mendapatkan ragam banyak keturunan, kemudian juga banyak keturunan-keturunan yang akan menjadi raja-raja, kemudian dan dia juga akan ada satu nabi yang sobar gitu ya, akan ada juga adalah salah satu keturunan itu nabi yang sobar. Kelak kita kenal dengan Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu adalah disilsilakan atau dinasabkan kepada
Ais ini. Dan Ais ini adalah dikenalkan juga karena dia menurunkan raja-raja, dan raja-raja yang terbanyak dari Ais ini adalah raja-raja yang kelak menjadi penguasa kekuasaan Romawi, ya. Jadi kerajaan Rum. Nah, sehingga kalau kita lihat nantinya di dalam kisah-kisah berikutnya, khususnya di dalam kisah Isa Al-Masih, bahwa Isa Al-Masih nanti akan ketemu dengan Rum, bisa jadi sebenarnya kan ini adalah ketemu lagi gitu ya, di antara keturunan Nabi Yakub. Nah, otomatis di situ ada rasa kemarahan ya dan dendam ya dari dua keluarga ini. Ya, jadi dari dua adik kakak ini, jadi ada dendam di situ, bahwa Ais ingin melakukan reka perdaya membunuh Yakub. Ya, jadi Ais yang memang pemburu, dan kita tahu sendiri orang-orang dengan kebiasaan memburu tentunya saja juga mempunyai kesiapan yang berbeda dengan orang yang beternak. Ya, saya bisa mengatakan demikian karena saya ya orang yang mengenal dua kebiasaan itu di kampung saya di Garut. Ya. Jadi orang-orang yang berburu tentunya saja biasa berlari, orang yang berburu tentunya saja biasa membuat strategi. Orang yang berburu biasanya juga memiliki persiapan yang cukup banyak gitu dibandingkan orang yang beternak. Nah, sehingga boleh dikatakan orang yang berburu itu selain strategik, kemudian juga mempunyai rencana, mempunyai tipu muslihat, mempunyai kesiapan dalam peralatan, kemudian juga memiliki agresivitas yang agak berbeda dengan orang-orang yang beternak. Karena orang yang beternak pertama hewannya sudah ada di situ. Yang kedua dia seakan-akan perlu menjadi pelayan dari hewan-hewan itu. Dia harus tahu kapan nih misalnya hewan betina ini adalah masa subur, kapan dia kemudian mencarikan pejantan untuk mengawinkan, dan kapan dia juga membantu katakan saja pembidanan dari katakanlah beberapa binatang-binatang ternak yang akan melahirkan. Nah, agak beda, sehingga ketika orang jadi beternak itu jauh relatif lebih ada di situ adalah sifat kelemah lembutan gitu ya. Jadi antara kalau kita cermati di dalam asma Allah juga kan ada yang menggambarkan ketegasan dan ada yang menggambarkan kelemah lembutan. Nah, sehingga yang namanya dua karakter anak Nabi Ishak ini juga berbeda gitu kalau kita mengamati seperti itu. Dan Rofiko tahu bahwa kalau misalnya dua orang adik kakak ini bertengkar ya pasti kalah lah. Yang namanya Yakub itu pasti kalah gitu ya. Jadi kalau benar-benar hanya mengandalkan kekuatan fisik gitu ya, pasti kalah gitu. Ya dia nggak begitu banyak bergerak, sementara kakaknya banyak bergerak. Ya, kakaknya banyak berlatih. Ya, kakaknya secara fisik banyak mengolah fisiknya dibandingkan Nabi Yakub yang relatif beternak itu. Nah, sehingga mengetahui bahwa ada kecemburuan, ada kemarahan di Ais ini, kemudian Rofiko ini, jadi istrinya Nabi Ishak ini adalah menyuruh gitu, menyuruh Yakub adalah untuk pergi ke rumah pamannya. Nah, untuk pergi ke rumah pamannya. Nah, dan ini jadi kisah tersendiri yang lebih baik kita bahas pada waktu kisah Yakub saja. Nah, jadi Yakub intinya saya gambarkan, saya pintas saja bahwa Yakub berada di rumah pamannya hampir kurang lebih sampai sekitar 20 tahunan. Nah, jadi kita bayangkan saja ya, walaupun di dalam kisah itu atau tarikh itu nggak begitu jelas gitu, pada usia berapa mereka bertengkar. Tetapi kalau digambarkan orang sudah bisa memburu, orang sudah bisa memasak, anggap aja lah kalau misalnya di kampung saya gitu ya, patokan anak-anak itu udah bisa berburu itu ya, walaupun binatang buruannya adalah babi hutan gitu ya, lebih karena seringkali merusak hama saja. Itu adalah anak-anak yang udah bisa mahir di usia kurang lebih sekitar 13 tahunan, 12-13 tahunan. Nah, berarti kalau misalnya 13 tambah 20 anggap saja sekitar 33 tahun. Nah, berarti pada waktu 33 tahun itulah sebenarnya yang namanya Ais ini ketemu lah dengan yang namanya Yakub. Jadi Yakub itu adalah 20 tahun di rumah pamannya, kemudian juga membawa istri-istri yaitu kedua anak pamannya.
kemudian juga dalam membawa ragam ternak gitu, ketemu dengan Ais yang relatif pada waktu itu sudah dalam tanda petik seperti raja gitu ya. Dia sudah mempunyai banyak pasukan, jadi dia juga sudah mempunyai katakanlah peralatan perang, dia juga sudah mempunyai ragam harta. Nah, sehingga yang namanya ini ada dua kisah yang agak beda. Dalam kisah yang ditulis oleh Khatib al-Baghdadi dinyatakan bahwa di situ justru Ais ini ingin mereka perdaya karena dia dendam, tetap masih dendam gitu ya. Walaupun sudah sekian puluh tahun gitu terlewatkan dendam ini, dia kemudian menawarkan kepada Yakub adalah beragam harta, ratusan ternak gitu ya, ratusan macam-macam gitu di situ. Dan intinya adalah supaya dia bisa merangkul Yakub. Jadi pada waktu ada kesempatan merangkul Yakub, kemudian dia akan membunuh Yakub dengan cara menggigitnya. Ya, akan tetapi di dalam kitab yang ditulis Khatib al-Baghdadi ini bahwa di situ dinyatakan bahwa kemudian Allah membuat giginya Ais ini pada waktu itu adalah seperti lilin. Dan berupaya apapun dia menggigit Yakub tidak berhasil gitu ya, karena gigitannya itu hanya gigitan dari lilin yang mengena kepada leher Yakub. Dan di situ kemudian Ais bertobat gitu, dan Ais mengatakan bahwa aku bersalah, aku berdosa, aku keliru ya, dan aku ingin bertobat kepada engkau. Nah, tetapi di dalam kisahnya yang dinyatakan di dalam Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, dinyatakan di situ bahwa yang tahu nih Yakub ini tahu persis bahwa dia akan diancam nih oleh kakaknya dengan sekian, maka dia justru menyiapkan berbagai macam benda untuk meluluhkan gitu perasaan Ais gitu, supaya tidak menyerang, supaya tidak merusak, supaya tidak ini. Dan apalagi ketika Ais tahu bahwa keluarga baru ini adalah membawa 2 perempuan, membawa anak-anak, dan membawa sejumlah budak gitu ya. Dan budak itu bercerita bahwa orang yang datang ini adalah orang-orang yang telah memberikan ragam keberkahan di kaum mereka, yaitu di tempat paman mereka. Dan Ais melihat bahwa tidak layak dia melakukan reka perdaya, sehingga lebih baik dia kemudian mengatakan keliru dan mengatakan adalah ingin damai dengan yang namanya Yakub. Nah, jadi terlepas apapun dari kisah ini, bahwa intinya bahwa memang ada dendam itu. Nah, teman-teman, mari kita mempelajari gitu ya dari sepenggal kisah ini. Apa yang bisa kita pelajari secara aspek psikologi. Nah, jadi kita mulai ngelihatnya dari aspek psikologi dari kisah-kisah ini. Yang pertama barangkali di dalam fenomena psikologi itu ada yang namanya sibling rivalry ya. Sibling itu kan berarti adalah saudara ya, saudara sekandung. Dalam kasus tadi adalah saudara yang satu perutnya sama. Ya, cuman beda urutan yang keluar dari keluarga ibu aja yang bedanya. Jadi ada yang namanya Ais duluan, kemudian ada. Nah, sibling rivalry ini, jadi artinya rivalitas antara saudara ini pasti dialami oleh semua orang yang sekarang ini hadir di ruangan ini. Ya, jadi naturalnya bahwa orang tua memang akan memiliki favoritisme juga. Ya, entah kenapa gitu, orang favoritisme itu terhadap anak itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi ada yang sifatnya perasaan muncul tiba-tiba gitu ya. Ada juga tampaknya juga ketika melihat ada beberapa hal yang relatif mirip dengan saya, entah perawakannya gitu, entah karakternya, entah cara bicaranya. Nah, sementara seorang ibu sangat mungkin adalah juga ada merasa iba hati justru kepada orang yang relatif lemah gitu di antara anak-anaknya, sehingga favoritismenya seorang ibu bisa jadi lebih ke arah tema itu. Nah, sehingga
sehingga yang namanya favoritisme ini di antara kedua ayah ibu dari seseorang ini mau tidak mau juga membuat anaknya dalam tanda petik seakan-akan ingin get attention, ya, ingin mendapatkan ragam perhatian dari kedua orang tuanya, sehingga dalam rangka upaya mendapatkan perhatian itu, dan kita tahu barangkali nanti akan ada tema-tema di dalam psikologi perkembangan yang namanya seberapa orang itu ada yang namanya John Bowlby ya dalam penelitiannya tentang attachment. Orang itu ingin mendapatkan attachment. Jadi seberapa orang itu kemudian juga dia lekat ya, dia attach dengan sesuatu. Nah, sehingga di situ kalau misalnya saja orang itu mendapatkan secure attachment, maka dia akan nyaman-nyaman saja gitu ya pada waktu dia dari orang-orang yang pemberi attachment ini adalah pergi gitu, dia akan nyaman-nyaman saja. Tetapi begitu dia misalnya orang itu pergi dan kemudian dia merasa tidak nyaman, maka di situ adalah dia mengalami namanya insecure attachment. Nah, di dalam tema ini kalau kita cermati memang tampaknya adalah dari kedua adik kakak ini adalah ternyata memang kalau kita cermati gitu ya, bahwa yang namanya Ais ini adalah mungkin paling mengalami gitu insecure attachment itu. Nah, sehingga bagi dia adalah perhatian ayah, doa ayah, perlakuan ayah itu sedemikian rupa menjadi sangat penting. Sehingga bisa kita bayangkan gitu ya, adalah tema ini adalah sampai katakanlah menunggu 20 tahun lebih gitu ya, nggak kelar-kelar gitu tema itu. Nah, jadi itu juga menggambarkan bahwa tema-tema masa perkembangan kanak-kanak itu menjadi tema-tema penting yang akan kemudian juga mewarnai kehidupan seseorang di masa depan. Dan saya rasa kalau misalnya teman-teman membaca buku karya ada seorang penulis yang dia menulis tentang yang namanya terapi skema, namanya Jeffrey Young. Ya. Jeffrey Young itu menggambarkan gitu betapa tidak tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar pada waktu kanak-kanak, antara lain juga adalah kebutuhan akan rasa aman, itu mempengaruhi perilaku orang yang bersangkutan di masa depan. Sehingga orang-orang yang bersangkutan tanpa disadari adalah mengembangkan yang namanya maladaptive skema. Jadi skema-skema yang menyimpang yang tidak bermanfaat sebenarnya untuk kehidupan dia. Nah, ini ada tema itu. Jadi ada tema rivalitas saudara, dan rivalitas ini diperparah dengan tentunya saja ada keberpihakan salah satu pihak. Dalam kasus tadi adalah berarti Rofiko bahkan membuat reka perdaya gitu supaya yang didoakan itu, yang mendapatkan keberkahan itu adalah Yakub. Padahal doa itu tadinya adalah untuk orang yang pertama kali gitu ya. Nah, otomatis jelaslah orang untuk berburu kan berarti harus datang ke medan perburuan, ya pasti kalah gitu oleh orang yang beternak. Hewannya sudah ada di situ gitu, tinggal menyembelih saja. Artinya rivalitas ini tentunya saja yang makin besar gitu, walaupun di dalam hadis itu, di dalam kitab-kitab itu tidak digambarkan, yang jelas digambarkan perilaku Rofiko. Jadi Rofiko ini sedemikian rupa senang dengan Yakub, ingin bahwa Yakub ini adalah yang mendapatkan kemuliaan. Nah, bahkan juga di kemudian hari dia juga tahu bahwa yang namanya kakaknya ini pasti akan cemburu, kakaknya ini pasti akan marah, kakaknya ini pasti akan berusaha menghilangkan gitu dari yang namanya Yakub ini, sehingga dia juga mengirimkan bahwa anaknya ini yaitu yang namanya Yakub pergi ke pamannya gitu ya, pergi ke pamannya. Nah, ini menjadi menarik gitu. Rivalitas seperti ini kan dendamnya luar biasa. Nah, sehingga kita nantinya akan mempelajari tentang psychology of revenge ya. Psikologi dendam gitu. Nah, bagaimana orang itu bisa dendam. Nah, dan ketika orang itu dendam, otomatis di dalamnya juga ada perilaku yang namanya hasidin tadi. Jadi hasidin itu berarti perilaku hasad, ada kedengkian di situ. Nah, dendam itu apa? Nah, dendam itu berarti more than anger, melampaui dari kemarahan. Nah, di situ ada marah yang tertunda karena tidak bisa langsung segera dilampiaskan.
Dan karena marah itu tidak bisa segera langsung dilampiaskan, sehingga marah itu tertunda. Karena marah itu tertunda, maka otomatis muncul gitu bagaimana ragam cara bahwa marah ini harus ditampilkan, harus dilampiaskan, harus dilepaskan. Nah, sehingga dorongan-dorongan dari kemarahan seperti ini seringkali menjadi rencana-rencana ragam tindakan gitu untuk melakukan melepasnya kemarahan itu. Nah, sehingga seringkali juga tidak sedikit dari dendam seperti itu muncullah hasad. Hasad itu atau dengki. Nah, kedengkian itu adalah ketika seseorang adalah ingin mencabut ragam kenikmatan yang sudah ada dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi kalau misalnya dia punya kenikmatan, orang itu jadi kenikmatannya kalau perlu dihambat gitu supaya jangan kenikmatan. Kalau orang itu nggak punya kenikmatan, gimana caranya dia mendapatkan kesengsaraan atau penderitaan. Nah, jadi revenge itu ada nih di dalam kisah Ais ini ya. Dan seringkali memang sulit untuk menghadapi yang orang hasad itu. Jadi berlindung dari orang yang hasad itu susah, karena orang yang hasad itu dia senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dan ini tergambarkan betul dari apa yang tergambarkan di dalam kisah Ais terhadap Yakub ini. Ya, bahkan bayangkan ya, selama 20 tahun dia sampai kemudian dalam tanda petik kalau sekarang udah menjadi the king, dia mempunyai pasukan yang sedemikian banyak, pasukan yang terlatih, dan dia ingin membuat reka perdaya gitu. Di satu titik tetap kelihatannya seakan-akan indah mulia menyambut sebagai seorang saudara, tapi di sisi lain sudah ada reka perdaya untuk melakukan pembunuhan gitu terhadap yang namanya Yakub ini. Nah, di situ kita ngelihat bahwa energi dendam itu luar biasa gitu ya. Energi dendam itu sangat luar biasa. Nah, karena itu kenapa di dalam ayat Quran kita diminta untuk berlindung dari orang-orang hasad gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi perlindungan kepada orang yang hasad ya cuma satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena energinya tadi luar biasa. Jadi orang kalau udah dalam keadaan dengki itu ya di kepalanya seakan-akan ya tertutupi gitu ya. Nah, sehingga kita kalau misalnya saja ketemu dengan orang yang hasad seperti itu ya tidak cukup gitu hanya berlindung dari rekayasa orang yang bersangkutan. Tetapi perlindungan kepada orang yang menggerakkan kolbunya orang itu menjadi penting. Perlindungan kepada Sang Maha membolak-balikan hati menjadi sangat penting. Dan ini ada, dan di situ juga tergambarkan betul bahwa ketika Yakub kemudian akan bertemu dengan Ais, maka dia melakukan sholat dan dia melakukan doa dan dia menginginkan bahwa kenyamanan adalah terjadi pada beliau. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa belajar juga dari kisah ini adalah penting sekali barangkali juga kita menata pasangan ya. Jadi bagi siapapun yang menikah ya penting sekali. Jadi berarti kan seakan-akan kalau kita belajar dari kisah Nabi Ishak alaihissalam ini bahwa seringkali istri tidak bergerak sejalan dengan suami gitu ya. Seringkali juga tidak sepaham gitu dengan suami. Bisa jadi istri bahkan adalah membelot dari apa yang diinginkan suami. Nah, jadi kalau kita menarik kisah-kisah di dalam Al-Quran ketika para nabi ini juga adalah mendapatkan ragam ujian. Jadi kalau misalnya ada sejumlah hadis yang menyatakan bahwa istrimu kemudian anakmu adalah fitnah. Nah, fitnah di situ ya kita bisa mengartikan, para mufasir mengartikan ragam ujian gitu ya. Nah, ragam ujiannya itu dialami. Dari mulai Nabi Adam gitu dengan istrinya Siti Hawa, kemudian dari mulai Nabi Nuh gitu dengan tindakan yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian juga Nabi Lut dengan yang dilakukan oleh istrinya juga. Ya, kita jadi bisa melihat gitu ya. Dan ketika kita ngelihat bahwa Siti Sarah misalnya saja ya maklumlah ya mendapatkan istri orang cantik ya itu pasti ada ujian juga gitu bahwa banyak orang yang menginginkannya, banyak orang yang ingin merebutnya gitu ya.
Belum lagi ketika yang si cantik ini ternyata tidak menghasilkan anak gitu ya, tetapi justru katakan saja hamba atau pelayannya yang mendapatkan anak. Nah, ini juga diuji juga. Nah, di dalam kisah Ishak ini tadi ketika Ishak sudah menua ya, dan di situ dia tidak menyangka barangkali Nabi Ishak bahwa istrinya pun bisa saja gitu melakukan mereka perdaya kepada dia. Nah, artinya Nabi aja mendapatkan ujian-ujian seperti itu, ya apalagi kita gitu, manusia biasa. Nah, sehingga berangkat dari pembelajaran dari Nabi Ishak ini tampaknya penting kalau kita sebagai pasangan hidup, ya memang untuk duduk bareng lagi, kemudian untuk barangkali ada waktu, ada saat gitu ya, di mana kita ketemu, kemudian untuk melihat gitu arah perjalanan dari rumah tangga kita itu seperti apa, seberapa kita sudah melenceng dari tujuan-tujuan yang kita inginkan bersama, dan seberapa kemudian kita perlu melakukan peneguhan kembali gitu ya kepada nilai-nilai yang harus kita junjung. Demikian teman-teman, silakan kalau ada diskusi. Alhamdulillah, nuhun Kang Asep. Sahabat semua, waktu kita masih sampai jam berapa Kang Asep? Bisa jam berapa nih? Kalau ini hari Senin ya sampai ya nyaman aja lah kalau sampai maksimal jam 7 kali ya. Sampai jam 7 ayolah. Nah, maksimal jam 7. Ya, nuhun. Baik sahabat semua, Kang Asep menyediakan waktu ini cukup lama, setengah jam lebih ya. Silakan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan, karena banyak hal nih yang bisa kita tangkap dari penjabaran Kang Asep. Di sini juga kita lihat ada ibroh tentang bagaimana sikap optimis harus dimunculkan. Bayangkan seperti Sarah yang umur 90 tahun, kemudian Rofiko juga yang dikatakan bahwa dia adalah seorang yang mandul, tapi ternyata berkat optimis dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ternyata mengaruniakan seorang yang mandul juga bisa hamil gitu ya. Ini juga pembelajaran bagi kita semua juga, bagi yang hari ini mungkin masih berharap kehadiran dari seorang anak gitu ya. Dan juga tadi Kang Asep juga menjabarkan tentang pentingnya kita memahami dendam itu ya, luar biasa. Tadi contoh dari seorang anak Nabi saja, Ais dan Yakub, ada terjadi rasa dendam dan hasad ini. Nah, ini mungkin lebih menarik lagi kalau kita kaji lebih mendalam berkaitan juga dengan kekompakan suami istri dalam mengelola sebuah rumah tangga. Saya yakin sahabat semua banyak hal yang perlu dipertanyakan dan perlu didiskusikan lebih mendalam. Baik, silahkan. Kalau ada yang bertanya langsung boleh resen ya, atau ya chat. Atau kalau karena ini sudah hadir Dr. Rahmat Mulyono, tampaknya lebih baik Pak Rahmat Mulyono ini justru memberikan tanggapan. Silakan Pak Rahmat. Mereka itu menginginkannya juga itu kayaknya nih. Ya, silakan Pak Rahmat ya. Dari kajian-kajian disertasi Pak Rahmat lah, monggo. Atau nuhun Kang Asep. Cuman karena saya diamanahin sekarang jadi moderator, jadi harus memoderasi dulu teman-teman. Ya, kadang-kadang moderator perlu menjadi mewakili teman-teman, Pak. Silakan. Ya, nanti insya Allah terakhir. Silakan teman-teman dulu. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Baik, Ustadz. Ati, silakan Ati. Ya. Assalamualaikum, Ustadz Asep. Izin bertanya, saya melihat cenderung yang namanya perempuan itu memiliki dendam yang cukup lebih banyak daripada laki-laki, karena misalnya sudah kecewa itu biasanya perempuan itu akan lebih lama untuk kembalinya seperti itu. Apakah memang betul bahwa perempuan itu lebih pendendam daripada laki-laki? Kemudian sebetulnya toleransi dengan rasa dendam itu seberapa lama sih, atau memang tidak boleh gitu ya? Karena jujur saja itu akan tetap ada pada diri seorang manusia gitu, Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai psikolog, Bu, yang namanya dendam itu ya nggak laki-laki nggak perempuan, podo gitu ya, sama aja gitu. Jadi nggak bisa perempuan mengklaim bahwa dia perempuan lebih pendendam dibandingkan laki-laki, enggak gitu juga tuh kayaknya. Sama aja kalau klien saya laki-laki perempuan, yang kalau klien yang punya dendam sama aja gitu, laki-laki perempuan sama aja gitu. Artinya
Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pendendaman gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, berapa lama kita harus mendendam kepada seseorang? Ya bagusnya emang nggak pernah sama sekali gitu Bu ya. Jadi bagusnya emang enggak gitu. Nah, cuman kenapa orang itu dendam gitu ya kan tadi otomatis macam-macam orang itu menjadi pendendam itu. Yang pertama tadi yang jelas karena adanya nama kemarahan. Nah, kenapa orang marah? Ya karena ada ada kebutuhannya yang barangkali tidak tercapai. Jadi itu merupakan akibat dari adanya keadaan frustrasi. Mohon maaf, di dalam bahasa Inggris frustrasi itu artinya adalah blocking to the goal. Jadi tujuan-tujuan yang ingin Anda capai itu terhalangi oleh sesuatu. Nah, dalam kasus tadi Ais itu adalah harusnya mendapatkan doa keberkahan dan kemuliaan itu. Ya, tetapi dia tidak mendapatkan doa yang sudah dijanjikan itu karena udah terlanjur doa itu adalah disampaikan gitu ya. Nah, di dalam tema itu berarti adalah gagal tuh. Ya, berarti kemarahan itu munculnya dari situ. Yang kedua, karena kemarahan ini adalah tidak tersalurkan pada saat itu dengan beragam konteks, maka kemarahan itu adalah menjadi-jadi. Jadi dendam itu berarti sebuah kemarahan yang mengalami peningkatan, yang mengalami eskalasi. Nah, dan yang lebih repot lagi kalau orang tipikal pendendam ini adalah dia nggak mampu menyampaikan ketidaknyamanannya kepada orang lain dengan cara asertif. Jadi misalnya gini, katakan saja dilanggar hak Anda oleh seseorang. Anda kalau asertif, Anda bisa langsung ngomong ke orang yang bersangkutan. Kamu tadi melakukan ini, aku nggak suka. Jadi mulai sekarang ke depan, tolong hentikan atau stop itu lagi. Nah kalau orang asertif akan mengatakan demikian. Tapi kalau orang yang tidak asertif, ya diem, mendem, dia nggak ngomong begitu, cuman kesel gitu. Makin nggak diomongin, makin orang itu nggak berubah, ya makin kemudian ngunek-ngunek gitu. Nah, dendam itu kan berarti ada ngunek-nguneknya itu. Ngunek-ngunek itu bahasa Sunda, bahasa Betawi ya. Yang intinya adalah bahwa orang itu kemudian mengulang-ulang kejadian itu di dalam benaknya. Sehingga makin lama adalah terjadi eskalasi dari pikiran-pikiran terdistorsi, eskalasi dari rencana tindakan, dan eskalasi perasaan di tubuh. Dan kalau orang-orang yang lagi dendam itu saya tanya, kalau kamu lagi dendam, apa sih yang terasa di tubuh kamu? Wah, badan tegang, kemudian badan terasa panas, sampai ke ubun-ubun, kemudian juga napas agak sesak. Artinya dendam itu nggak nyaman sebenarnya dialami oleh seseorang. Dan dendam itu adalah terlampiaskan kalau dilepaskan. Nah berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang psikologi, dendam ini termasuk ke dalam kaitan-kaitan dengan tema mengenali emosi yang kita alami dan mengendalikan emosi yang kita alami sebenarnya. Apakah dendam itu bisa hilang? Ya bisa. Kalau orang udah mengerti bahwa dendam ini merugikan dia, emosi ini merusak dia, metabolisme tubuh dia juga bisa kacau gara-gara dendam, kemudian juga kehidupan dia kacau. Nah, artinya jadi kedendaman itu sendiri akan bisa punah, akan bisa hilang ketika orang berada dalam keadaan sadar. Nah, di dalam kajian sebelumnya kita belajar tentang kisah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus juga mengalami cuman dendam dalam bentuk yang berbeda gitu. Dia kesel aja gitu ya. Nah, kesel gitu kepada kaumnya, kemudian sampai dia mutung ya, sampai dia merajuk gitu ya, sampai dia ngambek, sampai dia keluar meninggalkan kaumnya. Nah, di dalam kisah Nabi Yunus, ujung-ujungnya Nabi Yunus mengalami kesulitan sendiri gitu, gara-gara ngambek aja mengalami kesulitan sendiri. Nah, jadi ketika mengalami kesulitan sendiri itu dan mengalami justru dalam tanda petik kayaknya kok aku kesialan yang bertubi-tubi gitu ya, maka di situ kemudian Nabi Yunus kemudian nyadar gitu ya, dan ketika sadar itu dia merasakan bahwa perilaku dia sudah menzalimi diri sendiri dan kemudian dia bertobat. Nah, artinya kalau berarti kalau kita mau belajar dari kisah itu, saat orang dendam itu, pengelolaan dendam itu dengan cara kayak gimana? Ya, kalau belajar dari kisah Nabi itu berarti segera sadar bahwa perasaan-perasaan ini adalah merugikan diri kita, merusak diri kita, menghambat diri kita, menghambat perkembangan hidup kita ke arah yang lebih mulia.
Nah, ya, setelah sadar kemudian bertobat. Ya, tobat itu artinya apa? Berarti menanggalkan gitu. Artinya kalau kemarin saya ingat-ingat perilaku orang itu, sekarang saya stop. Kalau kemarin kemudian ini saya sekarang mulai fokus kepada apa yang penting saya lakukan dalam kehidupan. Alih-alih kemudian mengumpulkan ragam mereka perdaya gitu ya untuk kemudian menghantam atau menghancurkan orang yang kita dendami itu. Demikian. Ya, tenun Kang Asep. Selanjutnya apa? Mbak Luciana ya tadi ya, sudah resen ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk Pak Asep dan Pak Rahmat. Saya dulu mahasiswa Bapak di psikologi, Pak. Ini yang saya ingin tanyakan terkait sibling rivalry. Kadang orang tua itu tidak sadar memperlakukan berbeda dengan satu anak dengan anak yang lainnya. Mungkin karena ada rasa takut misalnya orang tua terhadap anak yang satu. Dicontohkan misalnya gini, ada anak yang terlahir punya penyakit tertentu. Jadi orang tua itu banyak memberi perhatian kepada anak tersebut. Tanpa disadari itu membuat iri anaknya yang lain. Dan itu berlanjut sampai dewasa. Ketika dewasa, ada sibling rivalry itu ternyata yang untuk anak yang diperlakukan tidak tidak seperti yang satu itu merasa iri sama anak itu. Sehingga ketika orang tuanya sudah tidak ada, dikatakanlah baru muncul perselisihan. Ini kan seperti dendam ya, akhirnya karena tadi amarah-amarah emosinya disimpan ketika orang tuanya sudah tidak ada, sudah pada berumah tangga, baru muncul ternyata dendam-dendam seperti itu. Bagaimana untuk mengatasi tadi dendam yang sudah lama ya, sudah lama numpuk, dan anak yang merasa diperlakukan tidak adil itu tidak merasa bahwa dia itu sekarang menjadi lebih lebih keras, kemudian akhirnya lebih menekan adiknya yang dulu misalnya diperlakukan istimewa sama orang tuanya. Bagaimana untuk mengingatkan kakaknya atau mengatasi perselisihan semacam ini, dendam yang sudah lama sekali ada karena adanya sibling rivalry. Baik, karena kita waktunya sangat sedikit, jawaban saya tersingkat adalah datanglah ke psikolog klinis terdekat ya di PLP UIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Ibu Mulia di PLP melayani kan konsultasi seperti itu, Bu? Wah, ini ya, melayani ya. Jadi Luciana lebih baik konsultasi aja lah ya. Nah, karena jawabannya cukup panjang, itu jawabannya bisa 1 jam ya. Tetapi intinya dari jawaban sebenarnya memang ada beberapa tema-tema dendam yang perlu ditangani, diintervensi di dalam terapi ya. Dan ada tema-tema kemudian juga psikoedukasi yang diberikan kepada anak yang pertama, kemudian juga ada nantinya adalah di dalam rute intervensinya juga termasuk adalah bagaimana kemudian juga diajarkan orang ini juga untuk mengenali dirinya, menyayangi dirinya, kemudian mencari cara-cara baru, kemudian juga dilakukan juga bisa jadi tema-tema reparenting gitu kepada anak yang bersangkutan. Sehingga katakanlah kalau dia ada kebutuhan-kebutuhan lampau yang tidak tertangani, tidak diberikan, maka dia bisa melakukan kegiatan reparenting kepada dirinya sendiri. Nah, apa yang Anda ungkapkan itu adalah ada dalam kajiannya Jeffrey Young di dalam buku terapi skema dan dalam buku Reinventing Your Life. Ya, jadi Anda bisa cari itu di Gramedia, saya rasa sudah ada terjemahannya kalau Reinventing Your Life itu. Jadi kalau itu kebetulan adalah berkaitan dengan, saya tidak tahu apakah itu bagian dari keluarga Anda atau bukan bagian dari klien Anda, tetapi Anda silakan cari buku Reinventing Your Life di Gramedia. Dan insya Allah itu adalah salah satu contoh dari maladaptif skema yang dilakukan oleh si kakak. Tetapi saya akan menjawab pertanyaannya kalau bentuknya begini. Nah, jadi sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh orang tua kalau dalam kasus misalnya dia punya anak yang satu kebetulan membutuhkan perhatian dibandingkan anak yang lain. Nah, saya sama juga begini. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika tadinya ada anak pertama ini yang menjadi pusat perhatian dari keluarga, kemudian hadir si adik, apa yang perlu dilakukan? Nah, yang saya ingin sampaikan adalah
adalah pentingnya taklim, pentingnya pembelajaran, pentingnya adalah penyiapan kepada si anak sulung. Jadi dalam proses hamil mulailah diperkenalkan tentang apa itu adik. Mulailah diperkenalkan bagaimana nanti memperlakukan adik. Mulailah diperkenalkan bagaimana cara menyambut adik. Mulailah diperkenalkan bahwa nanti dari mulai misalnya seluruh rutinitas yang terjadi dalam rangka katakan saja menyayangi adik itu udah diperkenalkan jauh sebelum si adik itu lahir. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga adalah bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau misalnya nanti kelahiran, pada waktu lahir itu yang pertama kali ditanya oleh tetangga jangan si anak yang dilahirkan, tetapi yang kakak pertama. Kali ngasih tahu juga ke istri saya gitu ya. Kalau kita mau mengunjungi di situ dia udah ada anak sulung, maka kita cari dulu anak sulungnya. Kalau kita mau nyecep dalam bahasa Sunda jadi memberikan uang tips lah gitu ya, maka kita bilang kepada anak sulungnya, nah ini untuk kamu nih karena kamu udah jagain adik kamu. Nah adiknya gimana? Jadi nanyanya ke dia. Oh adikku bagus, adiknya seperti apa? Oh adikku cakep, cantik. Oh adiknya cantik. Boleh nggak diperkenalkan kita? Boleh. Coba perkenalkan. Nah si kakaknya tuh ngomong, Dik ini ada Wa Asep ingin ketemu dengan kamu. Nah, sehingga si kakak inilah yang menjadi tetap sentrum attention di awal. Tetapi karena sentrum itu juga adalah karena dalam rangka adik, maka dia diperkenalkannya adalah sebagai orang yang peduli terhadap adiknya. Nah, sama. Jadi yang namanya kecemburuan itu adalah manusiawi gitu. Nah, seringkali yang terjadi di masyarakat kita nggak begitu. Jadi rivalry itu udah dimulai dari kunjungan pertama dari orang-orang yang datang menengok bayi. Apalagi kalau misalnya tetangganya iseng, ih adiknya memancung, kakaknya pesek ya, ih adiknya putih, kakaknya pesek, kakaknya hitam, ih adiknya senyumnya bagus, kakaknya cemberut melulu. Nah semakin kalimat-kalimat seperti itu yang diungkapkan, walaupun bercanda, tetapi bagi anak adalah serius itu. Nah sehingga anak udah mulai ngelihat bahwa adiknya ini adalah merebut perhatian yang tadinya perhatian itu diperolehnya. Nah sehingga si anak akhirnya mulai itu namanya anak kecil. Ya, ibunya meleng, dicubit. Nah pada waktu si kakak melakukan seperti itu, si ibu tidak memahami juga emosi yang dialami oleh si anak. Kemudian si ibu membela si adik, umumnya kan begitu. Padahal harusnya yang dilakukan pada waktu si kakak kayak gitu, si ibunya mengatakan, oh kamu cemburu ya karena bunda memberikan perhatian. Yo, nah sekarang kamu sama bunda ya. Harusnya di situ dipahami. Nah, kamu boleh cemburu seperti ini, tapi caranya tidak seperti ini. Kalau caranya seperti ini, mungkin bunda sekeliru, bunda salah paham. Bunda bisa saja malah menghukum kamu. Yo, kalau kamu kayak gitu, kamu cukup bilang, bunda, aku ingin dong, bunda, meluk aku. Bilang. Pak Asep, masa sih anak kecil bisa dibilangin gitu ya? Bisa. Saya sering kali didatangi anak-anak kecil yang cemburu di rumah saya ini di Saung Bujang Manik ini. Nah, ada seorang anak namanya Yuning. Nah, si Yuning ini udah punya adik namanya Kais. Yuning itu usianya 2 tahun 3 bulan. Datang ke rumah saya cemberut. Wah, biasanya nih Yuning kalau ketemu Wa Asep nih suka langsung bicara. Sekarang bibirnya tertutup dan cemberut. Ada apa nih? Yuning kesel, wah, Yuning kesel. Kenapa Yuning kesel? Habis bubu, ya nyebut ibunya tuh bubu. Bubu bubu ngelepasin tangan Yuning. Padahal waktu bubu nyusui Kais. Nah, jadi pada waktu bubu itu ngelepasin tangan Kais, gimana perasaan Yuning? Yuning kesel. Yuning marah. Terus setelah Yuning kesel, Yuning marah, Yuning apa? Yuning nyubit Kais, Kais nangis. Yuning kemudian dicubit bubu. Nah, saya tanya, nah berarti di sini anak udah tahu nama emosi, cuman reaksi atau respon terhadap emosinya belum tentu tepat. Nah, tugas saya sebagai orang dewasa adalah memberikan skema kepada anak untuk mampu bertindak tepat dalam kejadian itu. Oh, kalau kayak gitu sampai kapanpun bubu nggak tahu apa yang diinginkan Yuning. Nanti ya Yuning kalau pulang ke rumah bilang sama bubu, sebenarnya Yuning tuh sayang sama Kais, sayang sama bubu,
Bubu nggak apa-apa, apa namanya, nyusuin Kais, tapi Bubu tetap pegang tangan Yuning sambil nyusuin Kais. Yuning senang deh kalau Bubu mengatakan melakukan seperti itu. Nah, akhirnya anak itu bermain peran tuh sama saya. Ya, saya peran pura-pura jadi ibunya dia, gitu ya. Dia jadi ini. Nah kata anak itu, udah ya, Yuning mau pulang katanya. Nah, saya dengerin tuh, ya direkam sama bapaknya. Nah, si anak ini bisa melakukan tindakan itu. Nah, jadi artinya penting saya rasa para orang tua itu mengajarkan skema gitu. Jadi skema kasih sayang itu perlu diajarkan. Nah, tetapi seringkali orang tua adalah nggak demikian. Jadi justru langsung saja akan ditafsirkan seakan-akan berpihak oleh anak tertentu gitu ya. Ketika orang tua jelas langsung misalnya, kamu nggak boleh nyubit anak ini, kamu nih galak, kamu ini. Nah, sehingga si anak makin ngerasakan ekstrim gitu. Ini kok dengan hadirnya adikku ini, perhatian orang tuaku benar-benar beralih betul. Dan perilakunya ke aku kok perilaku yang negatif terus. Gitu. Nah, itu yang barangkali seringkali terjadi sehingga tanpa disadari rivalitas itu adalah makin terbangkitkan. Demikian kalau kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di chat ya. Jadi intinya berarti penting bagi kita untuk mulai mengajarkan skema kepada anak-anak kalau misalnya Anda punya anak lebih dari satu. Nah, sehingga pada waktu Anda dalam tanda petik memberikan perhatian itu tidak diartikan sebagai perhatian berlebih, tetapi perhatian yang memang wajib diberikan. Nah, makanya penting di situ adalah mengajak anak-anak lain gitu untuk ngomong, adik kamu yang ini coba kita lihat. Ini beda dengan kamu, bedanya apa ini nih. Nah, berarti kalau di itu kita bisa bantu. Nah, saya mengamati di keluarga-keluarga yang seperti itu, banyak contoh-contoh keluarga yang saya lihat ketika orang tuanya mampu seperti itu, tidak ada rivalitas di antara saudara-saudara itu, yang ada bantu-membantu di antara saudara. Nah, berarti gara-gara apa? Ya gara-gara si orang tuanya itu mampu memperkenalkan skema bagaimana bersaudara sejak dini. Demikian. Ya, nuhun Kang Asep. Sahabat semua, kita cek coba di chat. Untuk Mbak Wiwi Wulansari, saya pikir sudah terjawab ya oleh Kang Asep ya. Nabilah juga demikian. Dona, ini juga sama, sudah terjawab ya. Kemudian Eni Asariati, nah ini mungkin perlu dibacakan Kang Asep ya. Mohon bertanya, bila ada anak yang kurang tidak bisa berkomunikasi dengan bapaknya, karena saat kecil bapaknya sangat keras kepada anak-anaknya, di kala remaja anak-anak ini selalu menghindari bapaknya meskipun satu rumah gitu ya. Anak ini lebih suka di kamar membaca daripada ngobrol dengan bapaknya. Bagaimana mengatasinya? Ini pertanyaan dari Eni. Ya, baik. Baik Bu Eni. Ya, intinya sekarang barangkali berarti kan perlu ada siapa yang perlu berubah duluan kan gitu. Dan siapa yang membutuhkan komunikasi kan itu. Jadi artinya larinya pertanyaannya ke situ. Apakah komunikasi dipandang perlu gitu? Apakah berbicara dipandang perlu? Nah, yang memandang perlunya siapa? Nah, kalau misalnya si ayah ngerasa kesepian dan mulai menyadari bahwa komunikasi dengan anak yang satu rumah itu menjadi perlu, berarti penting yang melakukan perubahan terawal adalah ayahnya. Jadi berarti kalau misalnya itu adalah pasangan Anda, berarti ya pasangan Anda perlu memandang, aduh aku nih kesepian nih, anak-anak kok pada menjauhiku. Sadar nggak bahwa si suami bahwa penyebab itu adalah dulu gitu tindakan-tindakan dia. Nah, kalau udah menyadari berarti penting melakukan pertobatan gitu ya. Pertobatan itu berarti ya maulah mendatangi anak itu satu persatu ya di waktu yang sangat khusus. Ayah ingin bicara dengan kamu. Terbuka saja. Dulu ayah pernah melakukan kayak gini-gini. Sebenarnya tujuan ayah dulu melakukan kayak gini-gini itu dalam rangka ini. Tetapi ayah juga nyadar bahwa ternyata juga memberikan efek kalian malah menjadi takut sama ayah. Sebenarnya ayah juga sedih gitu ketika kalian takut sama ayah. Padahal yang ayah inginkan itu adalah keakraban dengan kalian. Nah, perlu ada yang namanya komunikasi seperti itu gitu ya. Sehingga anak-anak ini mampu mereframe ya, mampu mempersepsi, mampu membuat persepsi ulang gitu ya terhadap
hal yang dulu dipersepsikan sebagai galak, sebagai dalam tanda petik keras, sebagai dalam tanda petik jahat, bisa jadi ya, sebagai dalam tanda petik adalah rese gitu ya, menjadi sebagai orang ayahku memang harus seperti itu supaya aku kuat, supaya aku tangguh, supaya aku apa. Nah, penting kalau tidak ya yang akan melekat adalah apa yang ada di dalam persepsi si anak-anak ini. Nah, jadi siapapun yang ingin ada perubahan berarti yang menginginkan itu yang melakukan perubahan terlebih dahulu. Nah, kalau kita berharap kepada anak-anak akan sangat sulit gitu ya, karena mereka kan udah terlalu banyak lama selama ini adalah membaca stimulus, membaca respon, dan bisa jadi juga kita sebagai pasangan juga waktu dalam tahapan perkembangan anak ini tidak menjadi mitra pendidikan yang tepat. Artinya begini, kalau misalnya suaminya yang ngomelin anak, nah kemudian ibunya yang reframe, biasanya begitu. Jadi nanti misalnya anaknya nih dalam keadaan ini, nah ibunya datang, kamu tadi ayah suaranya keras ya, perasaan kamu gimana ini? Betul, pasti kamu nggak nyaman. Dan sesungguhnya yang ayah inginkan itu adalah gini. Ya itu cuma gaya ayah aja. Nah, andai kata saja ada orang yang seperti itu, si anak pada waktu itu bisa tetap akrab dengan ayahnya. Nah, berarti kalau kita lihat kayak gitu, terbentuknya persepsi si anak menjadi seperti itu juga, kita juga ikut serta di dalamnya. Karena kita tidak mencampuri gitu ya proses berpikir anak pada waktu anak itu mengalami kejadian di masa lalu. Nah, berarti sekarang berarti ayah dan ibu perlu tuh ngobrol dengan masing-masing anak. Ya tidak perlu anak, kalau misalnya anaknya ada 3, anak pertama dulu sampai anak paham, lalu anak kedua dulu sampai paham, lalu anak ketiga sampai paham. Nah, sehingga mulailah kemudian merencanakan jenis komunikasi seperti apa yang perlu dikomunikasikan. Dalam hal-hal apa yang perlu dikomunikasikan. Nah, di tempat mana supaya asik untuk mengkomunikasikan. Nah, itu adalah langkah berikutnya. Demikian, Ibu. Ya, turun Kang Asep. Baik, yang terakhir saya berikan kesempatan untuk Mbak Yuyun, langsung aja ya. Karena ini pertanyaannya panjang ini. Silakan, langsung aja bicara ini. Halo, Mbak Yuyun. Oke, biar kita baca aja, Pak. Oh, ya udah. Justru jangan-jangan ini penanyanya sendiri. Assalamualaikum, Abah Asep, maaf mau bertanya. Berhubungan dengan sikap asertif, bagaimana pandangan dari segi psikologinya jika orang yang tersebut selalu tidak enakan? Nah, jika ada kemarahan dia akan meredam sendiri. Sikap ke orang yang membuatnya marah juga baik, tapi membatasi atau bahkan memblokir kontak orang tersebut dengan alasan agar tidak terulang kembali kemarahan yang sebelumnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam perilaku tidak asertif itu adalah bisa jadi karena dia tidak mendapatkan contoh pada waktu kanak-kanak, gitu ya. Bisa jadi juga dia tidak pernah berlatih tentang itu. Nah, jadi penting kalau misalnya orang-orang yang tidak asertif ini belajar untuk belajar asertif, ya pelan-pelan tentunya belajarnya. Berarti perlu ada mentor atau perlu ada guru gitu yang ngajarinnya. Nah, yang pertama berarti dia harus nyari gurunya. Ya gurunya nggak usah jauh-jauh, bisa jadi cari di antara keluarga saya yang asertif siapa, yang bisa ngomong siapa, yang kalau misalnya ada perlakuan-perlakuan buruk, kemudian perlakuan buruk itu harusnya siapa. Nah, yang kedua, kalau ada kemarahan dia akan meredamnya sendiri. Sikap ke orang yang membuatnya marah juga baik, justru tapi membatasi atau bahkan memblokir kontak orang tersebut dengan alasan agar tidak terulang kembali kemarahan yang sebelumnya. Artinya ketika dia dalam relasi dengan orang lain itu lebih strategi dia gitu. Cuman pertanyaannya apakah strategi itu tepat atau tidak gitu. Nah, kembali gitu, kalau strategi itu tepat ya silakan. Kalau strategi itu berulang-ulang dan ternyata tidak tepat, masih bisa dilakukannya lagi, maka penting bagi dia untuk belajar perilaku-perilaku baru. Demikian. Ya, alhamdulillah. Nuhun Kang Asep. Sahabat semua, nampaknya waktu kita ini sudah di penghujung ya. Nanti tinggal 5 menit lagi menurut jam yang ada di saya. Baik, ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan pembelajaran yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Dari sejarah atau kisahnya Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Luar biasa, tadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pemaparan Kang Asep. Ya. Yang bisa saya catat tadi, nampaknya kita belajar juga dari sejarah ini.
bahwa dalam hidup ini kita kondisi apapun beratnya dalam kehidupan, kita jangan lupa tetap karunia Allah sangat luas gitu ya. Wala tayasu min rahillah innahu la yasu min rahillah liqaumil kafirin. Jadi di sini kita lihat bahwa sejarah memperlihatkan bahwa Sarah, Rofiko, sekalipun beliau didiagnosa mandul, tapi ketika Allah mengkaruniakan kun fayakun bagi Allah. Nah ini mungkin juga bagi kita pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan yang semakin berat. Ya, di Indonesia ini semakin berat ujian-ujiannya. Oleh karena itu tetap kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian juga kita lihat juga tadi pembelajaran dari Ais dan Yakub, bagaimana dendam itu oleh Kang Asep tadi dijabarkan bisa luluh ya, dengan melihat, kita lihat tadi bagaimana Yakub membuat strateginya adalah memberikan hadiah pada kakaknya yang dendam itu. Dan alhamdulillah dalam sejarah juga dibuktikan bahwa itu semakin luluh gitu ya, bisa mempersatukan kembali persaudaraan yang muncul karena dendam, kesalahpahaman sebelumnya. Dan yang paling penting juga yang terakhir, ini bagi kita semua yang sudah berkeluarga, perlunya ada evaluasi ya, kekompakan kita dalam mengasuh anak-anak kita tercinta. Ya, jangan sampai antara ayah dan bunda terjadi perbedaan yang terlihat oleh anak yang akan menyebabkan itu juga nanti menimbulkan pola asuh yang tidak nyaman. Tadi Kang Asep sudah menjabarkan juga pentingnya taklim ketika kita menanamkan pada anak-anak kita untuk bisa menerima kondisi-kondisi yang baru. Ya, tadi banyak sekali yang sudah dijabarkan. Karena ini waktunya sudah habis, saya nanti akan serahkan lagi ke Bu Mulyasari. Terima kasih sahabat semua atas perhatiannya. Kang Asep, atur nuhun ilmunya yang luar biasa. Sama-sama Pak Rahmat. Salam buat keluarga Kang. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu Kang Asep. Amin. Baik, terima kasih sahabat semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Mulyasari. Mangga Bu Mulya. Ya, terima kasih Pak Rahmat Mulyono, terima kasih juga Kang Asep. Hari ini pencerahannya banyak sekali yang kita peroleh. Juga Pak Rahmat terima kasih sudah memandu dengan baik sekali, menyimpulkan juga dengan baik sekali. Teman-teman Sobat Klop semua, saya mewakili Pusat Layanan Psikologi dan tim, ada Ibu Nia Tresniasari, kemudian Ibu Rahmi, dan Ibu Lina mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Sobat Klop semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan dalam layanan kami. Berkah untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti akhir Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kegiatan klub berikutnya dan juga Kang Asep masih akan mengisi terus ya Kang Asep ya. Insya Allah Bu, selama hayat masih di kandung badan. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau silaturahmi juga monggo, silakan temu kangen. Tadi saya lihat di kolom chat udah mulai menyapa-nyapa nih. Oh iya, ini nostalgia nih Kang Asep, pertemuan nostalgia nih dengan bahasa mahasiswa ya. Oh ini ada Bu Hena juga nih, alhamdulillah.